Good morning everyone. Good morning God's children. Selamat pagi anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah Sentosa Perdana. Nah, pagi ini kita akan mendengarkan firman di Budi Pekerti kita. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya nak. Ayo buat posisi doanya. Kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk segala anugerah dan berkat Tuhan yang selalu melimpah di dalam hidup kami. Hingga pada pagi ini Tuhan, kami boleh menyambut menikmati pagi ini dengan nafas kehidupan yang daripada Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan yang boleh tinggal di dalam hati kami, sehingga kami boleh mengerti dan nanti melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Dan biarlah hati kami yang kecil ini kami serahkan ke dalam Tuhan, karena kami percaya Tuhan adalah Bapa yang akan selalu memelihara kami. Inilah doa kami di dalam nama Putramu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak semua, nats firman Tuhan pada pagi hari ini Miss ambil dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat 14. Begini isinya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, anak-anak, pada pagi ini kita akan belajar tentang ketaatan. Ya, jadi tadi kata firman Tuhan, kalau kita taat, maka kita akan menjadi sahabat Tuhan. Terus, kalau kita tidak taat, tentu saja kita juga akan mendapatkan sanksi atas ketaatan, atas ketidaktaatan kita. Seperti tokoh Alkitab berikut ini yang mendapatkan hukuman dari Tuhan karena dia tidak mau taat kepada Tuhan, tidak mau melakukan yang difirmankan Tuhan. Siapa kira-kira dia ya? Oke, let's move to the video. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Apa yang telah kau berbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu."
Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan, janganlah kiranya Kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya, sehingga kita tidak binasa. turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. lalu mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, anak-anak sudah menonton videonya ya. Jadi siapa nih tokoh Alkitab yang tidak taat kepada Tuhan sehingga Tuhan hukum dia dimakan oleh ikan besar? Siapa? Ya, dia adalah Yunus. Kenapa Yunus dihukum Tuhan? Karena saat Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe, dia melawan Tuhan sehingga Tuhan pun memberikan hukuman. Begitu anak-anak. Jadi kalau kita tidak taat, tentunya akan mendapatkan hukuman, akan mendapatkan sanksi. Ya, tidak hanya mendapatkan sanksi dari Tuhan ya. Saat di kelas juga kalau kita tidak taat, maka kita akan mendapatkan sanksi kan dari miss atau teachernya. Tapi kalau kita menjadi taat, apa yang kita dapatkan?
Ya, hadiah. Apa hadiahnya? Disenangi oleh semua orang. Disenangi teman, disenangi guru di sekolah, disenangi mama papa, bahkan disenangi Tuhan. Bahkan tadi di Yohanes 15 ayat 14 katanya, kalau kita taat maka kita akan menjadi sahabat dari Tuhan. Jadi siapa yang mau sahabat Tuhan? Semuanya mau saya jadi sahabat Tuhan ya. Tapi kalau mau menjadi sahabat Tuhan, kita harus menjadi anak yang taat. T-A-A-T ya. Mari mulai sekarang kita taat dalam melakukan segala hal. Baiklah, sekarang kita akan tutup budi pekerti kita pagi hari ini dan kita akan melakukan aktivitas kita yaitu belajar dan ujian. Mari kita tutup dengan doa. Ayo buat lagi sikap doanya ya nak. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami ya Tuhan datang memohon kepadamu untuk Engkau selalu memberikan kami hati yang selalu mau belajar, hati yang selalu mau dengar-dengaran, dan hati yang selalu taat. Dan biarlah Tuhan melalui cerita pada pagi ini, kami anak-anak sekolah Sentosa Perdana menjadi anak-anak yang taat. Biarlah kami boleh menjadi sahabat Tuhan, biarlah kami boleh menjadi kebanggaan papa mama, dan juga kebanggaan negara kami ini Tuhan. Dan untuk segala kegiatan kami sepanjang hari ini Tuhan, biarlah kami serahkan kepada tangan-Mu agar kiranya Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan. Bimbing kami dalam mengerjakan tes kami sehingga kami boleh menjawab soal-soal yang diberikan oleh teacher atau miss. Dan kami percayakan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu dan masa depan kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, ampunkan kami untuk segala dosa-dosa kami agar tidak terhalang berkat yang hendak Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Kristus Yesus Allah dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sampai bertemu lagi di budi pekerti selanjutnya. Bye-bye. Tuhan memberkati selalu.